Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, perkenalkan saya Butika. Hari ini kita akan belajar tentang telinga. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang bagian-bagian dari telinga. Telinga kita dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Pada bagian telinga luar ada daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap suara atau gelombang bunyi. Kemudian ada lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi sebagai tempat masuknya suara atau gelombang bunyi. Dan yang ketiga ada saluran pendengaran. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi pada gendang telinga. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita sampai pada telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah ada yang namanya gendang telinga. Kalian tahu, gendang telinga akan bergetar ketika dia menerima suara atau gelombang bunyi. Jadi gendang telinga ini akan mengubah bunyi menjadi getaran. Nah, getaran dari gendang telinga akan dilanjutkan ke 3 tulang pendengaran. Apa sih 3 tulang pendengaran itu? 3 tulang pendengaran ada martil, ada landasan, dan juga ada sanggurdi. Yuk diulangi bersama-sama. Yang pertama apa anak-anak? Martil, pintar. Landasan, ya, dan juga sanggurdi. Pintar sekali. Nah, setelah 3 tulang pendengaran ada juga yang namanya saluran eustasius. Saluran ini berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dan juga telinga kita. Selain itu, saluran ini juga berfungsi untuk menjaga tekanan udara biar seimbang. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita pada telinga bagian dalam. Pada telinga bagian dalam ini ada yang namanya tingkap jorong, atau sebagian orang menyebutnya dengan tingkap oval. Tingkap ini adalah celah berbentuk lonjong yang berhubungan langsung dengan tulang sanggurdi. Nah, apa sih tugasnya? Tugasnya adalah meneruskan gelombang suara atau gelombang bunyi pada rumah siput. Nah, selanjutnya setelah tingkap oval ada juga yang namanya tingkap bundar. Nah, tingkap bundar ini juga merupakan celah namun berbentuk bundar. Apa tugasnya? Tugasnya sama dengan tingkap jorong nih anak-anak. Jadi tugasnya adalah meneruskan gelombang bunyi ke rumah siput. Setelah itu kita lanjut pada koklea atau yang disebut dengan rumah siput. Mengapa sih kok disebut dengan rumah siput? Kalian bisa melihat bahwa bentuknya berupa tabung yang mirip sekali dengan rumah siput. Lucu ya anak-anak bentuknya? Nah anak-anak, apa sih tugasnya rumah siput? Jadi rumah siput ini bertugas untuk meneruskan gelombang bunyi yang telah berbentuk rangsangan kepada syaraf-syaraf pendengaran. Nah, di syaraf-syaraf pendengaran inilah rangsangan tersebut disampaikan kepada otak kita. Nah, ketika sampai pada otak, kita akan bisa menganalisa, oh ternyata ini bunyi sapi. Oh ternyata ini bunyi kambing. Atau pada saat sekarang kalian bisa mendengar suaranya Butika kan? Berarti di otak kalian telah menganalisa bahwa oh inilah suaranya Butika. Untuk memudahkan kalian dalam belajar beberapa hal tentang telinga ini, maka Butika siapkan satu lagu dengan judul Telinga. Dengarkan dan hafalkan ini ya. Di luar ada daun telinga dan gunanya menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, nartil landasan sanggurdi berurutan. Ke koklea bawa getaran, eustasius saluran jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran membuat tubuh jadi seimbang.
Dan di rumah siput syaraf dirangsang, ke otak syaraf bawa getaran. Nah, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dari awal hingga akhir video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memudahkan memahami pelajaran tentang telinga. Jangan lupa hafalkan lagunya ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.